Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia yang paling baik, yaitu junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah. Bagaimana adik-adik? Masih ingatkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah di video pertemuan sebelumnya? Iya, video sebelumnya kita membahas tentang makna dari secara umum, keyakinan atau aqaid secara umum, juga jumlah daripada rukun-rukun iman yang wajib kita imani. Pada video pertemuan kali ini, kita akan membahas secara detail satu persatu daripada rukun iman yang wajib kita imani. Sebelum kita memulai pembahasan kitab kali ini, kita baca dulu surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini kita niatkan untuk kebaikan diri kita, orang tua, keluarga, guru-guru kita, khususnya Pak Ridwan. Juga kita niatkan Al-Fatihah ini untuk pengarang kitab Aqaidud Diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, mari kita melanjutkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'nal imani billah? Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Ma'nal imani billah, makna daripada iman kepada Allah adalah huwa, yaitu an-na'takida, sesungguhnya kita menekadkan, meyakini dalam hati bahwa annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, memang ada, mawjudun ada, qadimun terdahulu, baqin yang kekal, mukhalifun lil hawadis berbeda dari setiap apa-apa yang baru atau berbeda dari seluruh makhluk yang ada, qaimun binafsih, tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun, wahidun yang esa, tidak ada yang membersamainya satu apapun itu, qadirun yang berkuasa atas apa yang terjadi di muka bumi ini, muridun yang berkehendak atas apa yang dikehendakinya, alimun yang maha mengetahui, hayyun yang maha hidup, sami'un yang mendengar atas segala sesuatu, basirun yang mendengar, mutakallimun dan yang berfirman. Jadi makna daripada iman kepada Allah adalah kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu ada, sesungguhnya Allah itu qadim, terdahulu, sesungguhnya Allah itu kekal, sesungguhnya Allah itu berbeda dari segala apa yang ada, sesungguhnya Allah itu
tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Dan kita meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah, Maha Esanya Allah, tidak ada Tuhan yang membersamai selain dirinya, selain Allah. Kemudian Allah itu berkuasa atas segala apa yang dikehendakinya, kemudian menghendaki atas segala apa yang dikehendakinya pula. Kemudian Allah mengetahui segala sesuatu, Allah itu maha hidup, Allah itu mendengar dan melihat segala apa yang ada di muka bumi ini, dan Allah adalah yang berfirman. Oke. Kita akan membahas satu persatu apa yang disebut dengan qadim, baqi, mukhalifun lil hawadis. Ma makna qadim? Apa yang dimaksud dengan qadim atau terdahulu? Makna qadim adalah huwa an na'takida, sesungguhnya kita menekadkan, meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la awwala lahu, tidak ada awal baginya. Jadi Allah itu terdahulu, tidak ada awal baginya. Berbeda dengan kita yang tadinya tidak ada jadi ada. Ketika kita masih dalam kandungan, kita belum ada di alam dunia, kemudian setelah kita dilahirkan kita baru ada. Nah itu berbeda dengan Allah. Allah tidak ada awalnya, berbeda dengan semua makhluk yang ada di bumi ini. Kemudian selanjutnya, ma makna baqin, apa yang disebut dengan kekal, apa yang dimaksud dengan baqi, apa yang disebut dengan kekal. Makna baqin yang dimaksud dengan kekal, huwa an na'takida, sesungguhnya hendaknya kita menekadkan, meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la akhira lahu, tidak ada akhir baginya. Beda dengan kita akan ada akhir di dunia ini ketika ajal menjemput, ketika kematian sudah menjadi jadwal bagi kita, maka kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Berbeda dengan Allah, Allah tidak ada akhir baginya. Kemudian selanjutnya, ma makna mukhalifun lil hawadis, apa yang dimaksud dengan berbeda daripada yang baru atau berbeda daripada seluruh makhluk. Makna mukhalifun lil hawadis, makna daripada berbedanya daripada makhluk, semua makhluk yang ada di bumi ini adalah huwa an na'takida, yaitu sesungguhnya sehendaknya kita menekadkan, meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu apapun yang menyerupai Allah, tidak ada satu apapun yang bisa menyerupai Allah, tidak ada satu apapun yang bisa menyerupai Allah. Selanjutnya, ma makna qaimun binafsih, ma makna qaimin binafsih, apa yang dimaksud dengan tidak membutuhkan siapapun atau qaimun binafsih, berdiri dengan dirinya sendiri, maksudnya apa? Makna qaimin binafsih, maknanya yaitu huwa an na'takida, sesungguhnya kita harus menekadkan, meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in, tidak membutuhkan kepada siapapun, tidak membutuhkan terhadap apapun. Berbeda dengan kita, apabila kita mau, misalkan kalau mau makan, pasti supaya kita kuat kita perlu makan. Allah berbeda, Allah tidak seperti itu. Berbeda dengan kita, kalau kita capek kita perlu istirahat. Nah, berbeda dengan Allah, Allah tidak seperti itu. Kemudian ada ma makna wahidin, apa makna dari wahid atau esa. Makna wahidin, makna daripada wahid yaitu huwa an na'takida, hendaknya kita menekadkan, meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wahidun, itu yang satu, esa la syarika lahu, tidak ada yang menyekutukannya, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang membersamainya. Jadi Allah hanya satu, ahad, esa. Ma makna qadirun, selanjutnya apa yang dimaksud dengan qadir, berkuasa. Makna qadirin, makna yang qadir, berkuasa adalah huwa an na'takida, sesungguhnya hendaknya kita meyakini, menekadkan dalam hati an na'takida annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaqdiru ala kulli syai'in, berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Misalkan
kita ingin melakukan sesuatu, namun kalau Allah tidak berkuasa atas hal itu, maka sesuatu yang kita inginkan itu tidak akan terjadi. Kemudian, ma makna muridin? Apa yang dimaksud dengan murid berkehendak? Makna muridin, makna daripada berkehendak adalah huwa an na'takida, sesungguhnya hendaknya kita meyakini, menekadkan dalam hati, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaf'alul ladzi yuriduhu, melakukan segala sesuatu itu sesuai kehendaknya. Kalau Allah tidak menghendaki, maka apapun yang kita inginkan tidak akan terjadi pada diri kita, tidak akan ada di muka bumi ini. Jadi Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian ma makna alimin? Apa yang dimaksud dengan mengetahui atau alim? Makna alimin, makna daripada mengetahui adalah huwa an na'takida, yaitu kita menekadkan, kita meyakini bahwa sesungguhnya annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kulla syai'in, mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, mengetahui apa yang tidak kita ketahui, mengetahui apa yang tidak bisa kita gapai, apa yang kita mengetahui sesuatu yang belum terjadi, mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Berbeda dengan kita tidak bisa mengetahui apa beberapa saat ke depan kita akan mengetahui, kita akan mendapatkan apa, kita akan melakukan apa. Walaupun misalkan kita mempunyai rencana, tapi kita tidak tahu. Apabila kehendaknya Allah tidak menghendaki hal itu, maka kita tidak akan melakukan itu, melakukan apa yang kita kehendaki. Ma makna hayyin? Apa yang dimaksud dengan hayyun atau hidup, maha hidup? Makna hayyin adalah, makna daripada hidup adalah huwa an na'takida, hendaknya kita menekadkan, meyakini, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Berbeda dengan kita hidup di dunia ini akan ada batasnya, kita akan mengalami yang namanya kematian. Berbeda dengan Allah, Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Ma makna sami'? Apa yang dimaksud dengan sami' atau mendengar? Makna sami' adalah, makna mendengar adalah huwa an na'takida, hendaknya kita menekadkan, meyakini, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yasma'u kulla syai'in, mendengar atas apa ya, sesuatu yang ada di muka bumi ini, mendengar suara-suara yang tidak bisa kita dengar. Contohnya, kalau misalkan semut, kita tidak bisa mendengar bagaimana suara-suara semut, tapi Allah bisa mendengar segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mendengar dari radius kilometer yang jauh, yang tidak bisa kita gapai, yang tidak bisa kita tempuh, tapi Allah mendengar semuanya. Berbeda dengan kita. Ma makna basir? Apa yang dimaksud dengan basir? Melihat. Makna basir adalah huwa an na'takida, hendaknya kita menekadkan, meyakini, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang zuru kulla syai'in, melihat segala sesuatu, melihat segala sesuatu yang kita pun tidak bisa melihatnya. Apabila kita menyembunyikan sesuatu, mungkin orang sekitar tidak bisa melihatnya, tapi Allah pasti melihatnya. Selanjutnya, ma makna mutakallimin? Apa yang dimaksud dengan berfirman atau Allah berkalam? Makna mutakallimin, makna daripada mutakallimin berfirman, huwa an na'takida, sesungguhnya kita menekadkan, meyakini dalam hati, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yatakallamu, itu berfirman. Contohnya apa? Apa yang membuktikan bahwa Allah itu berfirman? Yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu bukti, salah satu dalil bahwa Allah itu berfirman, yang mana sudah bisa kita lihat, kita bisa baca tiap hari kalam-kalam Allah tersebut. Baiklah,
pembahasan aqaidah diniyah perihal membahas secara detail rukun iman yang wajib kita imani. Salah satunya ini adalah membahas bagaimana sih makna daripada iman kepada Allah. Pertama, kita mengimani bahwa Allah itu maujud, ada, mengimani bahwa Allah itu qadim, terdahulu, tidak ada awalnya, bahwa Allah itu baqi, kekal, tidak akan pernah ada akhirnya. Kemudian Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda daripada seluruh makhluk, tidak akan ada yang menyerupainya satu apapun. Kemudian selanjutnya bahwa Allah itu esa, tidak ada yang membersamainya, tidak ada yang menyerupainya. Kemudian bahwa Allah itu qadir, berkuasa atas apa yang terjadi di muka bumi ini, bahwa Allah itu murid, menghendaki Allah melakukan segala sesuatu itu dengan kehendaknya, bahwa Allah itu hayyun, maha hidup, bahwa Allah itu sami' yang mendengar segala sesuatu, basir yang melihat segala sesuatu, dan mutakallim, Allah berfirman. Baiklah, pembahasan aqaidah diniyah pada pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini. Akhir kalam diakhiri dengan doa Rabbin fa'na bima 'allamtana wa faqih 'alana wa qarabatil lana fi dinina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.